sing kaya demi bengi iki tanpa rika pujane ati. Oke. Pada kali ini kami akan berbagi bagaimana cara menentukan besar kecilnya speaker pada power yang kita sudah rakit. Jadi kebanyakan dari para pemula itu kebingungan dan banyak bertanya tentang masalah speaker buat power rakitannya. Yang mana seperti contoh, ada yang nanya, "Bang, kalau driver SOCL 506 dengan trafo 10 ampere kuatnya speaker berapa ini ya Bang?" Nah terus saya mau jawab apa coba? Sedangkan kita cuma tahu drivernya SOCL 506 dan trafonya 10 ampere. Sedangkan kita tidak tahu dia pakai tegangan berapa volt dan pakai transistor apa. Jadi saya tidak bisa menentukan untuk masalah innya speaker. Jadi seperlunya perlu digarisbawahi, in speaker itu adalah ukuran besar kecilnya badan speaker atau lebarnya speaker. Sedangkan kalau watt speaker itu adalah yang menentukan besar kecilnya daya yang bisa ditampung atau yang bisa dihandle oleh speaker itu sendiri. Jadi in itu bukan sebuah patokan untuk membeli sebuah speaker, tapi yang jadi patokan itu adalah watt speaker. Seperti itu. Jadi intinya, kalau kita mau beli speaker, kita itu harus tahu dulu kekuatan power yang kita rakit dulu. Jadi kekuatan power yang kita rakit itu mengeluarkan berapa watt. Kalau sudah tahu, nanti kan kita bisa untuk punya patokan untuk membeli speaker itu berapa watt dan berapa in. Jadi gini, kalau seumpama power kita itu 500 watt, ya belilah speaker yang punya daya 500 watt. Kalau masalah in atau ukuran itu sesuaikan dengan keinginan dan tempat kita. Kalau seumpama tempat kita kecil, ya belilah speaker yang innya kecil. Tapi kalau buat di lapangan atau di outdoor itu pastikan speakernya perlunya yang besar. Kalau innya besar itu tentunya wattnya juga besar, seperti itu. Jadi percuma kalau nanti beli innya yang besar tapi wattnya kecil. Kalau udah di outdoor nanti enggak kedengaran juga, seperti itu kira-kira ya. Jadi di sini hal penting yang harus diketahui, watt speaker itu tidak boleh di atasnya watt power, minimal sama. Seumpama kalau speakernya 500 watt, jadi powernya harus 500 watt juga. Kalau bisa watt power di atasnya watt speaker. Jadi biar mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya kalau speakernya 500 watt, powernya minimal 600 watt. Jadi nanti kalau kita memaksimalkan volume itu ada hentakan di speaker. Jadi nggak sama dari yang jam 3 sampai jam 12 itu
di speaker bunyinya beda. Jadi biar ada perbedaan kerasnya di volume rendah dan volume besar. Seperti itu maksudnya ya. Jadi biar power itu punya kekuatan untuk mensuplai speaker itu. Seperti itu. Jadi bagi para pemula yang masih bingung dengan cara mengetahui atau menghitung watt pada power yang sudah dirakit, ada baiknya kita belajar dan jangan bermalas-malas. Emang rumusnya untuk mengetahui daya power kita itu memang tidak semua tidak 100% benar. Jadi cuma sebagai patokan aja di situ. Ada yang rumusnya untuk mengukur daya power P sama dengan V RMS pangkat 2 dibagi R. Dan ada juga yang rumusnya P sama dengan V pitch pangkat 2 dibagi 2R. Jadi biasanya sih kalau pemula itu untuk menghitung rumus rada awam. Bukan rada sih, emang kebanyakan yang awam sama rumus. Bukan apalah. Cuma kalau ngitung rumus itu susah. Maunya yang detail aja, yang kelihatan aja seperti itu. Jadi bagi para pemula yang masih bingung dengan menghitung daya watt power secara rumus, kita bisa menghitungnya dengan secara otodidak. Jadi ada yang bilang kalau bingung dengan rumusnya, kita boleh dengan cara menghitung secara otodidak. Yang penting kita punya patokan buat memilih speaker. Walau perhitungan itu tidak 100% benar, tapi paling tidak kita sudah punya ancang-ancang untuk membeli speaker berapa watt dengan daya power yang sudah dirakit kita. Seperti itu kan? Iya toh? Iyalah. Jadi pertama untuk menghitung itu, pertama yang harus diketahui yaitu adalah power supply. Itu yang harus diketahui dulu. Yang lebih penting itu power supply. Jadi PSU di sini memang sangat berpengaruh dan berperan penting untuk kekuatan daya power. Yang mana semakin besar ampere trafo atau PSU tadi itu, semakin besar trafonya, semakin besar pula watt yang dikeluarkannya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau trafonya udah besar, pasti TR finalnya juga akan banyak. Nggak mungkin kita punya trafo 20 ampere dipakainya 1 TR final, itu kan nggak mungkin. Jadi cara menghitungnya biasanya kalau trafo 5 ampere murni dengan tegangan 45 CT45, biasanya kalau pakai transistor Sanken itu minimal 1 set per mono. Jadi kalau stereo itu 2 set. Itu kalau Sanken. Tapi kalau Meksiko atau MJL itu minimal juga 1 set per mono. Tapi kalau stereo itu 2 set. Itu kalau 5 ampere murni. Tegangan dengan 45 CT45. Terus kalau TR Toshiba itu minimal 2 set per mono. Jadi kalau stereo itu 4 set. Terus kalau TR Jengkolan Malaysia itu minimal 2 set juga per mono. Jadi kalau stereo itu 4 set dan lain-lain dan seterusnya. Jadi perlu diketahui
Satu set TR Sanken itu mampu mengeluarkan daya 200 watt. Satu set TR Sanken itu mampu mengeluarkan daya 200 watt di supply yang tadi. Dan satu set TR Meksiko bisa juga mengeluarkan daya 200 watt per satu setnya. Jadi sedangkan TR Toshiba satu set itu mengeluarkan daya di 150 watt. Sedangkan TR Jengkolan Malaysia itu per setnya mengeluarkan daya 100 watt. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan kalau memang trafonya memadai dan cara masang TR finalnya itu sesuai dengan kriteria yang disebutkan di atas tadi, sekarang kita tinggal mengkalikan saja berapa TR yang kita pasang dan TR apa yang kita gunakan. Seperti itu. Seumpama kalau trafonya 10 ampere dengan TR final Toshiba 4 set, sekarang kita tinggal mengkalikan saja 4 kali 150 watt. Jadi 4 kali 150 sama dengan 600 watt. Kita udah punya patokan bahwa power yang kita rakit itu 10 ampere tegangan 45 CT45 dengan TR final Toshiba 4 set itu bisa mengeluarkan 600 watt. Walaupun perhitungan itu tidak murni, tapi setidaknya kita punya patokan kalau power itu punya kekuatan 600 watt. Jadi gimana untuk menyelesaikan spekernya? Ya kita harus beli speaker di bawahnya 600 watt. Kalau saya rasa trafo 10 ampere dengan tegangan 45 CT45 dengan TR final Toshiba 4 set, ini power ini masih mampu untuk menghandle speaker 500 watt 12 in kali 2. Jadi bisa di paralel main 4 ohm, main di 4 ohm. Itu kayaknya kalau saya sih masih mampu di situ. Walaupun tidak semaksimal mungkin, tapi masih bisa. Jadi masih bisa untuk menghandle speaker yang 500 watt kali 2 tadi di suara vokal. Ya maksudnya suara vokal, suara low itu masih bisa. Cuma kalau di suara subwoofer untuk nada rendahnya itu kurang. Ya kurang maksimal, tapi bisa juga di nada rendah, cuma kurang maksimal seperti itu. Jadi emang kebanyakan kalau yang di subwoofer di nada rendah itu memang membutuhkan trafo yang lebih besar dari yang biasanya. Tapi kalau cuma untuk rumahan itu masih bisa seperti itu. Cuma enggak maksimal di nada rendah. Jadi kalau memang mau memaksimalkan di nada rendah itu harus trafonya dibesarin, terus ACC-nya juga harus sesuai dengan yang kita inginkan, baru bisa mendapatkan suara nada rendah yang maksimal, yang lebih gler gitu maksudnya. Oke, kayaknya seperti itu dulu pengetahuan yang saya alami dulu. Maksudnya ya udahlah apalah. Sekian dulu canda-candaan pembahasan tentang masalah speaker buat para pemula. Ya bukan candaan sih, untuk mencari patokan aja biar tidak ribet dengan rumus. Kita bisa menghitung dengan yang seperti itu, seperti otodidak. Memang tidak 100% dibenarkan
kalau menghitung watt power itu menggunakan terminal. Tapi apalah daya, kalau memang kemampuannya di situ tidak ada salahnya juga. Kecuali kalau memang buat yang super besar itu tidak boleh di situ. Jadi pengukurannya memang pakai oscilloscope, itu yang real. Tapi kalau seperti pemula, boro-boro mau beli oscilloscope, beli komponen aja udah ya setengah mati, mau diapain. Oke, seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami dan gampang dimengerti. Harapannya juga begitu, kita saling berbagi pengalaman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, kalau udah begitu kita akhiri dulu perjumpaan kali ini. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kaya demi bengi iki tanpa rika pujane